Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar Zulkarnain. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai konsistensi data menggunakan metode RAPS dan juga kurva massa ganda. Untuk apa yang akan dibahas, ada metode RAPS itu sendiri dan juga kurva massa ganda. Kita singgung sedikit mengenai regresi linear metode kuadrat kecil. Untuk rumus dari RAPS sendiri ada di buku Kamiana halaman 17 sampai dengan 18. Ini rumusnya. Langsung kita masuk ke dalam perhitungan aja. Nah, di sini kita pakai data yang dari tahun 2000 sampai 2019. Jadi ada 20 data yang kita masukkan urutannya di kolom pertama. Untuk kolom kedua kita masukkan data hujan kita. Di tahun 2000 ada 85 dan juga seterusnya. Lalu di jumlah dan juga di rata-rata. Untuk di kolom ketiga ini adalah penyimpangan terhadap nilai rata-rata. Jadi kolom kedua dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Untuk kolom keempat ini adalah kumulatif dari nilai penyimpangan terhadap rata-ratanya. Lalu di kolom kelima ini ada kuadrat dari nilai penyimpangan terhadap rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Lalu di jumlah ketemu ini, setelah itu di akar ketemu DY. DY ini adalah standar deviasi. Untuk standar deviasinya ini beda ya sama yang kemarin. Kita untuk ini ngeceknya pakai stdef.p. Nah, ini rumusnya stdef.p. Masukkan datanya. Nah, ini ketemu. Tapi kalian nanti wajib ngitung yang ini ya. Jangan langsung pakai yang ini. Terus setelah ketemu kolom kelima, ini langsung kita lanjut ke kolom ke-6. Kolom ke-6 ini ada kumulatifnya tadi dibagi dengan standar deviasinya. Terus kita cari nilai maksimumnya pakai rumus max ini sama rumus nilai minimumnya pakai rumus min ini. Setelah itu bisa ketemu ini sih. Dari hitungnya ini tinggal nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Untuk kolom ke-7 kita tinggal mutlakkan dengan menggunakan rumus absolut ini, ABS. Nah, ini yang negatif jadi positif semua. Oke. Terus ketemu nilai hitung dengan mencari nilai maksimum dari kolom ke-7. Setelah itu dibandingkan nilai Ki hitung sama R hitungnya dengan Ki kritis dan juga R kritis. Ki ini ngambilnya di tabel. Aku pakai yang Ki per N akar N karena biar tabelnya ini sama kayak di buku aja sih. Biar lebih gampang bacanya. Kalian nanti bebas bisa pakai Ki hitung dibandingkan dengan Ki kritis juga tidak apa-apa. Pakai ini juga tidak apa-apa. Yang penting paham aja. Perlu dicatat bahwa ini kata-katanya atau ya. Jadi apabila satu kondisi dari Ki terhitung kurang dari Ki kritis atau R terhitung kurang dari R kritis, maka seri data yang dianalisis adalah konsisten. Jadi cukup satu aja atau dua sudah bisa dikatakan konsisten. Untuk yang nggak percaya, ini bisa dibuktikan gini. Misal ada data 1. Ini kita cek. Apakah data ini adalah 1? Maka benar. Lalu kita cek apakah data ini adalah 0, maka salah. Nah, berarti kita punya dua kondisi, benar dan juga salah. Lalu di Excel itu ada rumus OR. Nah, ini memeriksa apakah argumen adalah benar dan mengembalikan benar atau salah. Menampilkan salah jika hanya semua argumen adalah salah. Jadi kita dikasih dua pilihan, nanti hasil dari rumus OR ini adalah benar atau salah. Nah, menampilkan salah jika hanya semua argumen salah. Berarti kalau kita masukkan salah dan juga salah, maka hasilnya salah. Terus gimana kalau satunya kita masukkan benar? Nah, maka hasilnya benar. Jadi apa? Jadi apabila satu kondisi aja terpenuhi, itu sudah bisa dikatakan konsisten. Itu ya. Pakai rumus OR.
Jadi stop debat-debat, gunakan data. Udah cukup gampang yang metode RAPS ini ya. Lanjut, sekarang masuk ke metode kurva massa ganda. Nah, untuk metode kurva massa ganda ini kita bandingkan, kita plot dulu grafik dari kumulatif stasiun acuan dengan kumulatif stasiun referensi. Untuk apa? Untuk kita cari apakah terdapat sebuah patahan di dalam grafik tersebut. Kalau ada patahan berarti datanya kurang konsisten, perlu dilakukan apa ya namanya? Koreksi ya, perlu dilakukan koreksi biar data ini bisa lebih konsisten. Nah, terus ini kita bisa dapat kurvanya gimana? Nah, ini kita bisa pakai metode yang namanya persamaan regresi linear. Untuk mencari apa ini garisnya ini, kemiringannya ini yang bisa mewakili keseluruhan. Nah, jadi kita nggak pakai kemiringan dari titik awal sama titik akhirnya ini ya. Kita pakai garis yang mewakili keseluruhan data dari rentang ini. Dan juga ini. Ini didapat persamaan regresinya yaitu 0,7343x ditambah 1,7694. Lalu ada persamaan regresinya Y yaitu yang merah 1,2807x dikurangi 667. Lalu setelah dikoreksi nanti ketemu ini. Nah, ini persamaan yang tadi yang belum dikoreksi, yang merah ini juga. Lalu kita ketemu persamaan baru ini. Nah, ini datanya yang atas kan udah pindah ini ya. Jadi lebih bisa dikatakan konsisten untuk data yang setelah dikoreksi ini. Langsung kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, ini gitu dulu. Nah, ini datanya untuk stasiun acuannya masukkan ke sini. Lalu ada stasiun referensi ini dimasukkan ke sini. Ini masih data ya, yang dua ini. Data biasanya. Nah, untuk ini kita bisa pakai satu stasiun ataupun beberapa stasiun yang di rata-rata. Jadi ini kita akan pakai yang rata-rata. Masukkan ke sini. Lalu untuk kolom yang kedua ini tinggal dikumulatifkan aja. Ini juga, nah itu semuanya. Udah langsung diplotkan ke grafiknya. Untuk yang bingung nilai X sama Y-nya, nah, kita cek aja langsung. Nilai X itu adalah stasiun acuan ini, lalu nilai Y adalah stasiun referensi. Oke. Oke. Nah, ini kalau pakai persamaan regresi, ini kalian kalau pengen tahu ini caranya tinggal diklik ini, tambahkan garis trend ini nanti. Nah, nanti ketemu ininya, kemiringannya ini. Nah, terus ini aku bisa lihat ya. Aku tentuin lah patahannya itu kira-kira ada di sini. Jadi ini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 data pertama ini aku buat persamaan regresi yang pertama. Lalu sisanya aku buat persamaan regresi yang kedua. Nah, ini aku udah buat. Nah, ketemu langsung nih. Ini persamaan yang garis yang pertama udah dilambangkan dengan garis ini, lalu ini yang kedua. Untuk persamaan regresi itu caranya di Excel cukup gampang. Kita pakai rumus yang namanya slope. Nah, ini ada perintahnya Y sama yang kedua X. Tinggal masukkan kumulatif dari Y sama X-nya. Jadi ini Y yang masukkan yang sini. Lalu ada X, masukkan yang sini. Nah, ini udah sama kan? 0,7343178, 0,7343. Selanjutnya. Terus untuk yang belakang ini pakai rumus apa? Pakai rumus namanya intercept. Sama kayak tadi, ini dimasukkan sini dan ini dimasukkan ke sini. Nah, ini udah sama. Terus ini sisanya tinggal kita pakai yang atasnya. Slope.
Nah, ini udah sama kan 1280, terus pakai intercept juga. Nih, negatif 667. Untuk yang masih penasaran sama rumus slope sama intercept ini ada pembuktiannya pakai metode kuadrat terkecil. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah metode numerik. Nah, ini perhitungannya sekilas saja ya. Nanti kalian nggak perlu ngitung ininya. Nah, ini untuk rumusnya. Diketahuilah apa itu kemiringannya 0,2972 kalau rumus slope. Nah, ini rumus dengan di Excel ini pakai rumus slope udah sama kan ya. Nah, terus ini untuk interceptnya tadi 61,2, ini untuk rumus intercept. Nah, udah sama. Ini untuk pembuktiannya. Terus lanjut kita ke ini. Nah, ini setelah dikoreksi. Nah, ini faktor koreksinya itu tinggal kemiringan kurva setelah patahan dibagi dengan kemiringan kurva sebelum patahan. Ini yang pakai rumus slope tadi, ini juga pakai rumus slope tadi. Jadi interceptnya ini nggak usah dipakai ya. Nah, ini hasil akhirnya. Ketemulah data yang lebih konsisten. Jadi nanti kalian setelah memperbaiki data kalian pakai kurva masa gada ini, perhitungan-perhitungan selanjutnya insya Allah akan menggunakan data yang sudah diperbaiki ini. Mungkin nggak semuanya nanti data akan diperbaiki menggunakan kurva masa gada ini ya. Jadi cukup data yang sekiranya ada patahan yang cukup signifikan aja yang dilakukan perbaikan menggunakan kurva masa ganda. Dah, cukup sekian pada video pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk yang masih bingung, bisa langsung tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.